Museum Gedung Juang Bekasi didirikan pada tahun 1906 oleh seorang yang berasal dari Tionghoa, yaitu Kou Jianke. Budaya merupakan warisan yang diturunkan oleh para nenek moyang kita. Warisan yang wujudnya bukanlah sebuah benda, melainkan sebuah seni untuk kita pelajari. Di era globalisasi ini, budaya merupakan sebuah permata langka. Tak semua orang tahu betapa kayanya budaya kita miliki. Budaya muncul karena kebiasaan masyarakat suatu daerah tertentu. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan, maka akan dilakukan secara berulang-ulang. Dan biasanya budaya diingat karena pertunjukannya, serta omongan dari mulut ke mulut. Budaya negeri kita sendiri telah kalah oleh budaya negeri para petinggi. Kearifan budaya asli mulai tersingkir, perlahan mundur, kemudian memudar, dan pada akhirnya punah dimakan oleh waktu. Mengapa bisa punah? Karena tidak ada yang mempelajarinya. Secara tidak langsung, manusia juga mempunyai hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Seperti halnya dengan masyarakat Kota Bekasi, membantu sesama sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan diwajibkan dalam setiap agama. Salah satu contoh kearifan lokal di Bekasi yang menjadi ikon kota ini yaitu Museum Bekasi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gedung Juang 45. Selain menjadi magnet baru bagi para wisata di Kabupaten Bekasi, Gedung Juang 45 Tambun juga dijadikan museum digital. Di dalam bangunan Gedung Juang 45 akan menjadi museum dengan ruang pamer dan perpustakaan digital. Akan tersaji secara modern sekaligus menghadirkan ruang khusus berisi benda-benda sejarah. Revitalisasi ini tidak mengubah bentuk bangunan demi mempertahankan nilai sejarah, sekaligus mempercantik bangunan cagar budaya. Gedung Juang dijadikan sebagai Museum Perjuangan Rakyat Bekasi. Setelah direvitalisasi, Gedung Juang 45 Tambun bisa menjadi sarana edukasi masyarakat Bekasi. Disinilah mereka akan tahu tentang perjuangan rakyat Indonesia yang ada di Bekasi. Dulunya gedung ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat untuk memantau perkebunan dan pertanian milik Kou Jianke dan tuan tanah Letnan der Sinnezen. Pada saat itu sempat terjadi peperangan melawan penjajah Belanda yang mengakibatkan warga Tambun dan Cibarusa menjadikan Gedung Juang sebagai benteng perjuangan serta pertahanan untuk merebutkan kemerdekaan Indonesia. Namun, Belanda kembali merebut Gedung Juang pada tahun 1949. Dengan semangat para pejuang kemerdekaan, akhirnya Indonesia berhasil menguasai gedung ini lagi dan mengamankan wilayah Tambun. Gedung Juang yang berdiri sejak tahun 1906 telah beberapa kali beralih fungsi, dari mulai gedung pemerintahan Belanda, kemudian dikuasai Jepang, hingga akhirnya berhasil direbut oleh rakyat Bekasi. Setelah terbengkalai cukup lama, akhirnya Gedung Juang diubah menjadi museum digital yang diresmikan pada 20 Maret 2021. Pemerintah melakukan penataan kembali Gedung Juang. Sebenarnya tidak alasan yang spesifik, hanya saja karena Gedung Juang mengandung banyak sejarah. Ini
ini akan menjadi salah satu ikon kebanggaan warga Bekasi, sekaligus untuk mengenang sejarah perjuangan warga Bekasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam museum ini, pengunjung disuguhkan banyak hal menarik mengenai sejarah perjuangan rakyat Indonesia yang dikemas secara modern dan secara digital, mulai dari profil Bupati Bekasi setiap periodenya hingga bukti-bukti perjuangan rakyat Bekasi dalam melawan penjajah, serta barang-barang kehidupan prasejarah seperti peta Bekasi saat masih di bawah kuasa FOC, kerangka tubuh manusia Burnian, dan masih banyak lagi. Budaya juga dianggap mampu bertahan dalam menghadapi arus globalisasi, lantaran kearifan lokal tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa. Pengetahuan berupa nilai norma dan aturan-aturan khusus yang berkembang, aturan-aturan tersebut mesti ditaati dan diwariskan dari generasi ke generasi. Teruslah berprestasi dan berkarya dalam mempelajari sejarah dan kesenian budaya kita sendiri.